Salam saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa di mana renungan kita pada hari ini diambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Saudara-saudara yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pemahaman yang berbeda, pengertian yang berbeda. Setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Yesus Kristus, mereka akan diubah bentuk karakter hidup mereka agar sesuai dengan kehendak dan firman Allah. Dan Tuhan akan menjanjikan memberikan kemenangan kepada mereka yang setia dan sungguh-sungguh mengasihinya. Dan kasih dan cinta mereka itu bisa dibuktikan dalam setiap tindakan dan perbuatan mereka. Karena saya yakin dan percaya mereka yang memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus untuk mengerti dan memahami bahwa untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran, bukan supaya mereka diselamatkan, tetapi karena itu adalah suatu tanda atau rasa syukur atas yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan begitu kasih, Tuhan begitu peduli dengan kehidupan mereka. Terutama karena rasa syukur dan terima kasih kepada Allah yang mengaruniakan anaknya tunggal untuk menjadi penebus dosa-dosa mereka. Saudara-saudara yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kadang dalam kehidupan kita, atau siapapun, orang-orang, semuanya pernah mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Kadang mereka yang tidak mampu karena mungkin masalahnya terlalu berat, masalahnya begitu besar, sehingga membuat mereka terbebani, membuat mereka frustasi. Tetapi saudara, sebenarnya itu adalah masalah-masalah biasa. Itu bisa kita lewati sebenarnya. Tapi kembali lagi, ketika hati kita kosong, tidak memiliki dasar, masalah kecil itu pun sebenarnya sangat berat. Seperti mau bunuh diri. Karena memang di dalam hati kita itu tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai kebenaran, tidak memiliki iman yang percaya pada Yesus Kristus. Jadi ketika mereka mengalami suatu masalah, banyak yang mengeluh dan berkata, Tuhan itu di mana? Kenapa cobaan ini begitu berat? Kembali lagi saudara, bahwa segala sesuatu yang kita alami, perlu kita introspeksi diri. Kita harus melihat ke dalam diri kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita menyalahkan orang lain. Kalau saudara memiliki iman, ketika saudara memiliki dasar kebenaran, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, siapapun yang beriman kepada Yesus Kristus, ketika mereka memiliki masalah, persoalan, yang mereka lakukan adalah mereka melihat ke dalam diri mereka. Sehingga yang terjadi adalah mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan.
bukan malah menyalahkan orang lain. Tentu masalah yang datang dalam kehidupan itu akibat dari juga tindakan perbuatan kita sendiri. Makanya sangat penting untuk kita selalu sadar diri dan belajar dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga dengan mengetahui segala kelemahan kekurangan kita bisa menunjukkan segala kekuatan kita atau kebenaran-kebenaran yang ada, dan kita tunjukkan dalam tindakan perbuatan kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini lagi kembali ia katakan, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita sebenarnya dicobai oleh iblis. Memang Tuhan mengatakan demikian, bahwa Ia tidak membiarkan kita dicobai. Tetapi saudara, Tuhan sudah menghendaki ini, bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai. Tetapi karena kerasnya hati kita, begitu keras tawar hati kita, karena kita selalu mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Beberapa kali Tuhan peringatkan melalui malaikat-malaikatnya, melalui Roh Kudusnya, itu kembali lagi. Karena ada kekosongan dalam hati kita, karena kita selalu memikirkan tentang dunia ini, karena kita terus larut dalam masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan selalu datang memperingatkan kita, tetapi kita selalu menolaknya, kita selalu membatasinya. Sehingga masalah itu semakin berat kita tanggung. Dan semakin membuat kita frustasi, membuat kita lemah, bahkan tak berdaya. Karena kita tidak membuka hati untuk menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita tidak mau membuka hati untuk mendengar nasihatnya. Karena seringkali nasihat itu datang dari sahabat, teman, kerabat kita, bukan dari orang lain. Atau orang-orang di sekitar kita, atau yang ada bersama kita saat itu. Itu saran-saran atau nasihat-nasihat mereka sering kita abaikan, dan itulah yang membuat kita makin terbeban dan membuat kita frustasi, putus asa. Padahal Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicoba. Sehingga pencobaan itu datang bukan dari Tuhan, saudara. Cobaan itu datang karena ketegaran hati kita. Karena hati kita yang tidak mau memandang Tuhan. Kita yang tawar hati, tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Tidak mungkin Tuhan datang sendiri untuk menemui ketika kita masalah, ketika kita mempunyai masalah atau persoalan kehidupan kita. Sangat mustahil ketika Tuhan datang turun sendiri meninggalkan tahtanya, datang hanya untuk menemui kamu, untuk memberikan peringatan atau suatu nasihat. Tentu melalui manusia, melalui sahabat, teman, kerabat, siapapun yang ada di sekitar kita. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus mendengarkan nasihat-nasihat teman kita, sahabat kita, siapapun orang-orang di sekitar kita ketika kita berada dalam suatu tekanan atau masalah yang menyulitkan kita, yang membuat kita terbeban. Pasti ada salah satu yang menasihati kita, saudara. Ada salah satu yang memberikan pencerahan bagi kita, atau satu teguran. Dan teguran itu sebenarnya adalah suatu peringatan yang datang dari Tuhan, yang mungkin bekerja melalui Dia, yaitu Roh Kudus Allah. Tapi kadang ya yang terjadi adalah ketika ada teman saudara kita yang menegur kita ketika kita mengalami masalah, seringkali kita mengatakan bahwa seolah-olah kita lagi menghakimi dia, karena teguran itu memang seringkali berlawanan dengan apa yang kita alami. Ya. Seringkali ketika saudara kita mengalami masalah, kita memberikan teguran atau nasihat, tapi seringkali terjadi bahwa mereka yang menjawab atau yang mengalami masalah ini tentu merespon dengan tidak baik apa yang ia katakan.
Kamu bukannya memberi saya semangat atau dukungan, kamu malah menyalahkan saya. Itulah yang sering terjadi ya dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara, ketika kita saudara cermati dengan baik, ketika kita memandang kemuliaan Tuhan, melihat kepada kasih Tuhan, ya, bahwa teguran dan nasihat itu adalah suatu hal yang memberikan kita sebenarnya perubahan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga renungan kita pada kali ini memberikan manfaat dan kekuatan, menuntun, membimbing saudara, agar terus saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa agar selalu hati saudara terbuka untuk menerima kemuliaan Tuhan, untuk menerima nasihat-nasihat Tuhan dalam kehidupan saudara, melalui teman-teman kerabat dan orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Jadikanlah nasihat, teguran, apapun ya yang kita dengar dari telinga kita sebagai kekuatan, sebagai tuntunan bagi kita, supaya kita selalu diberikan jalan keluar, dan supaya kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.